Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan Ustazah di pembelajaran matematika kelas 8. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah ya, pasti siap ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, di awal pertemuan di kelas 8 kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab pertama di pertemuan perdana kita di kelas 8, yaitu kita akan yang pertama nanti kita mengenal tokoh dari pencetus ya pola bilangan, kemudian kita akan belajar tentang pengertian dari pola bilangan dan jenis-jenisnya serta berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih jauh ya mengenal apa itu pola bilangan, kita kenal dulu tokoh dari pola bilangan ya. Salah satunya ini ya, yaitu Leonardo da Pisa. Sebenarnya tokoh dari penemu pola bilangan ini ada banyak ya, ada Omar Khayyam, kemudian ada Blaise Pascal dan sebagainya. Nah, Leonardo da Pisa ini yaitu menemukan pola bilangan yang dikatakan dengan pola bilangan Fibonacci. Oke, kemudian pengertiannya. Nah, apa itu pola bilangan? Iya, betul. Pola bilangan itu adalah susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu. Nah, setiap bilangan pada pola bilangan itu disebut dengan suku, ya. Oke. Nah, kemudian jenis-jenis pola bilangan. Nah, ada beberapa jenis pola bilangan. Ada pola bilangan genap, ganjil, segitiga, persegi, persegi panjang, Pascal, dan sebagainya. Nanti insya Allah akan kita pelajari satu-satu ya nak ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Perhatikan gambar di bawah ini yang merupakan salah satu aplikasi bentuk pola bilangan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bisa lihat ini ya. Nah, pada kelopak ya, kelopak bunga ini yang pertama kelopaknya ada 1, kemudian ini kelopaknya yaitu 2, kemudian ini kelopaknya 3, nah ini kelopaknya 5 dan seterusnya gitu ya. Ini termasuk pola bentuk dari pola bilangan. Nah, bilang-bilangan ini disebut dengan suku. Ini suku 1, ini suku 2, suku 3, suku 4, suku 5, suku 6 dan seterusnya. Ya, ini ada juga pola bilangan cangkang keong. Kemudian ini ya, kalau kita lihat di sini susunannya dimulai dari 1, kemudian di sini ada 2 orang, di sini 3, ini 4. Begitu ya anak-anakku sekalian. Oke, kita coba perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Contohnya, misalkan ada sebuah gambar bintang ya. Yang pertama, gambar bintang pertama kita coba perhatikan ada berapa banyak bintang pada setiap kumpulan bintang tersebut. Oke, yang pertama ini kita lihat bintangnya ada 1 ya. Kemudian yang kedua ini 3, kemudian 5, yang ini 7, yang ini 9, yang ini kita sebut dengan N, suku ke N gitu ya. Ini kita sebut dengan suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5. Nah, ini suku ke N ya. Ke N itu nggak tahu berapa ya, tergantung, yaitu biasanya batasan akhir yang tidak ada bisa ditentukan. Kalau ini bisa ditentukan karena sudah diketahui bintangnya. Oke. Nah, sekarang perhatikan setiap pola bilangan yang kamu dapat. Coba kita perhatikan pola bilangan yang pertama 1, 3, 5, 7, 9.
Oke, pola bilangan apakah itu? Coba perhatikan baik-baik. 1, 3, 5, 7, 9. Iya, betul. Pola bilangan tersebut adalah pola bilangan ganjil. Oke ya. Coba kita perhatikan lagi, lalu berapa nilai jumlah suku ke N-nya? Oke, kita perhatikan dulu bintang tadi. Yang pertama tadi bintangnya kan ada 1, 3, 5, 7, 9. Oke, kita lihat pola pembentukannya. Ya, dari suku 1, ini namanya suku 1, kita sebut dengan U1. Ini suku 2, kita sebut dengan U2. Ini suku ketiga, kita sebut dengan U3. Dan ini suku keempat, kita sebut dengan U4 dan seterusnya ya nak. Oke, kita lihat pola pembentukannya. Ya, ternyata dari 1 ke 2 itu bertambah 2. Kemudian dari 3 ke 5 bertambah 2 juga. Nah, dari 5 ke 7 bertambah, iya betul 2 lagi. Dan dari 7 ke 9 juga bertambah 2. Nah, ternyata pola pembentukannya adalah bertambah 2. Nah, pola bilangan itu ada yang bentuknya bertambah, ada yang berkurang, ada yang dikali, dan ada yang dibagi ya. Tergantung bentuk polanya masing-masing ya. Nah, kita perhatikan sama semua ya, bentuk polanya selalu bertambah 2. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan tadi suku pertama tadi 1, 2, 5, 7, suku kelimanya 9 dan seterusnya ya. Oke, kita perhatikan tadi polanya selalu bertambah 2. Nah, ini didapat dari mana? Suku pertama itu 1, itu didapat dari hitungan 2 kali 1 kurang 1 ya. 2 kali 1 kan 2, kurang 1 hasilnya 1. Sedangkan 3, ini suku keduanya kan 3. Nah, itu didapat dari mana? 3 itu adalah 2 kali 2 kurang 1. Ingat ya, perhatikan angka di depannya selalu sama. Kemudian, sedangkan suku ketiganya yaitu 5 itu didapat dari 2 kali 3 kurang 1. Ingat ya, di sini suku pertamanya angka pertamanya yang di depan itu selalu 2 sama. Kemudian yang di akhir juga dikurang 1 sama ini ya. Nah, kurang 1 juga sama. Kemudian yang keempat, 7 itu adalah 2 dikali 4 kurang 1. Sedangkan 9 itu adalah 2 dikali 5 kurang 1 ya. Di depannya selalu sama dan di akhir. Maka ya, jadi rumus yang digunakan dalam mencari pola bilangan ganjil itu adalah, ya betul, yaitu 2 kali N kurang 1. Ini rumusnya, UN sama dengan 2 kali N kurang 1 ya. Tadi kita sebut tadi ya, kita ketahui tadi kalau seandainya U1 ya, U1 berarti kan U1 ini ya, U1 berarti kan N-nya 1. Berarti kita masukkan nilai N-nya menjadi 1. 2 dikali 1 kurang 1. Gitu ya. Berarti 2 kali 1, 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. Betul ya. Kalau suku kedua berarti N-nya menjadi 2, U2. Berarti kita rubah N yang ini menjadi 2. Berarti 2 dikali 2 kurang 1. Dan seterusnya. Begitu ya nak ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Oke, mudah kan teman-teman? Insya Allah. Oke, kita perhatikan ilustrasi berikutnya. Perhatikan gambar permen berikut ini ya. Kita lihat polanya. Yang pertama,
ya, ada berapa permen pada setiap kumpulan permen tersebut? Oke, kita lihat permen yang pertama itu ada 2. Permen yang kedua ada 4, permen ketiga ada 6, permen keempat ada 8. Dan seterusnya N ya. Yang terakhir kita sebut dengan permen ke N. Kemudian, perhatikan setiap pola bilangan yang kamu dapat. Oke, pola bilangan apakah itu? Coba perhatikan. Polanya itu adalah, pola bilangannya adalah 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Nah, coba perhatikan. Kalau dilihat bilangannya seperti berbentuk bilangan? Iya, betul ya. Maka, ya, pola bilangan tersebut adalah pola bilangan genap. Sekarang, berapa nilai suku ke N-nya? Lalu berapa nilai suku ke N-nya? Perhatikan kembali ilustrasinya. Tadi permennya itu ada, yang pertama itu ada 2. Ya, kita sebut dengan U1 atau suku pertama, yaitu 2. U2-nya itu ada 4, suku keduanya 4, kemudian U3-nya itu 6, kemudian U4-nya itu adalah 8, dan UN-nya adalah N. Coba kita perhatikan pola pembentukannya, ternyata dari 2 ke 4 yaitu bertambah 2, kemudian dari 4 ke 6 juga bertambah 2. Dari 6 ke 8 juga bertambah 2. Jadi pola pembentukannya selalu bertambah 2. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan tadi ya. Kita cari rumusnya. Rumus suku ke N-nya namanya ya. Oke, tadi suku pertamanya itu adalah 2, suku keduanya itu 4, suku ketiganya itu 6, dan suku keempatnya itu 8. Polanya itu selalu bertambah 2. Ingat ya, bertambah 2 berarti 2. Ya, ini di depannya 2, berarti di sini juga harus 2. 2 kali 1, hasilnya 2. Betul ya. Di sini yang kedua itu berarti kan 2 juga ya, berarti 2 kali, kan suku kedua, berarti 2 kali 2, hasilnya 4. Kemudian yang ketiga, yaitu 6, yaitu 2 kali 3, hasilnya 6. Yang selanjutnya adalah 2 kali 4, berarti hasilnya 8 ya. Jadi 2 yang di depan ini didapat dari ini ya, pola pembentukannya selalu bertambah 2, berarti 2 kali berapa? Ya, 2 kali 1 karena suku ke 1. 2 kali 1 itu ditambah atau dikurang berapa yang hasilnya 2. Berarti kan 2 dikali 1 saja, nggak ada ditambah dikurang berapa gitu ya. Karena suku pertamanya adalah 2. Kemudian 2 kali 2 ditambah atau dikurang berapa yang hasilnya 4. Berarti nggak ada ditambah dikurang karena 2 kali 2 hasilnya 4. Begitu ya nak ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan seterusnya. Jadi rumus yang digunakan dalam mencari pola bilangan genap itu adalah UN sama dengan 2 kali N ya. Karena tadi ya, jika N-nya 1 ya, jika N-nya 1 maka suku pertamanya itu adalah U1 ya, U1 berarti N-nya 1, berarti 2 kali 1, hasilnya 2. Suku pertamanya 2. Berarti kalau suku keduanya berarti U2, berarti N-nya kita rubah menjadi 2. Berarti 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Sama kan dengan pola bilangan yang ada di atas ya. U3-nya berarti kita ganti N-nya menjadi 3, yaitu 2 kali 3 ya, sama dengan 6 dan seterusnya gitu ya nak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, mudah kan ya teman-teman? Oke, sebagai contoh Ustazah kasih
contoh 2 ya. Oke, yang pertama, tulislah aturan pembentukan pola bilangan berikut, kemudian tuliskan 2 suku berikutnya. Oke, yang pertama kita lihat pola bilangannya adalah 6, 13, 20, 27. Cara penyelesaiannya, kita tentukan dulu pola pembentukannya ya. Perhatikan tadi polanya adalah 6, 13, 20, 27. Kalau kita perhatikan polanya selalu dari 6 ke 13 itu berarti bertambah atau berkurang? Iya, betul, bertambah ya. Selalu bertambah 7. Ternyata pola pembentukannya itu selalu bertambah 7. Oke, ya. Jadi aturan pembentukannya itu ditambah 7 untuk suku berikutnya. Ya, kemudian yang ditanyakan di sini, tulislah 2 suku berikutnya. Oke. Kalau di sini 27 berarti 2 suku berikutnya ditambah 7 menjadi, ya betul, 34. Kemudian 34 ditambah 7 hasilnya 41. Berarti 2 suku berikutnya adalah 34 dan 41. Gitu ya, anak-anak. Kemudian yang kedua, coba kita perhatikan ya, di sini ada pola bilangannya 1 ya, 6, 10. Mohon maaf ya, di sini ada 3 ya. 1, sini 3 ya. 1, 3, 1, 3, 6, 10. Oke, kita perhatikan. Lihat pola pembentukannya bagaimana dari 1 ke 3 itu bertambah atau berkurang? Ya, bertambah ya. Nah, dari 1 ke 3 bertambah 2. Dari 3 ke 6 bertambah 3. Dan 6 ke 10 bertambah 4. Kalau Ustazah suruh suku berikutnya kira-kira bertambah berapa ya? Yuk, betul, bertambah 5. Suku berikutnya bertambah 6 dan seterusnya ya. Jadi aturan pembentukannya yaitu ditambah bilangan asli. Ini kan bilangan asli ya, dimulai dari 2. Dan 2 suku berikutnya berarti ini bertambah 5 menjadi 15. Dan satu lagi berarti bertambah 6. Ini bertambah 5, yang ini bertambah 6. Berarti di sini adalah 21. Mudah kan anak-anak semuanya? Insya Allah. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Thank you for your attention. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.